Chandra. Selamat pagi Pak John. Oke. Apa kabar? Hari ini kita sangat bersyukur bisa mendapatkan Chandra memberi waktu untuk memberi informasi tentang apa yang kejadian di Amerika mengenai korban manusia ya. Oke. Silakan Chandra. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk menceritakan kejadian mengenai perdagangan manusia yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang mempunyai diplomatic immunity ataupun yang bekerja pada kedutaan ataupun konsulat jenderal. Beberapa tahun yang lalu ada seorang Indonesia yang menjadi TKI di Middle East. Untuk beberapa tahun dia diperdagangkan. Sesudah itu dia dijual ke wilayah DMV atau kita sebut Washington, Virginia, dan Maryland. Dia kabur, lalu dia menghadap ke kedutaan Indonesia yang ada di Washington DC dengan tujuan meminta perlindungan dan bantuan. Si Endang mengadu, tapi kemudian bukannya dia mendapatkan bantuan ataupun perlindungan, ternyata dia juga dieksploitasi oleh pejabat atau pekerja kedutaan Indonesia yang ada di Washington DC. Kasusnya sungguh mengejutkan dan cukup besar sekali waktu itu di East Coast atau di negara bagian timur, disebabkan oleh kasus ini menjadi kasus yang bisa kita akses kapan aja di dalam website kehakiman ataupun kejadian-kejadian yang ada. Jadi memang ada informasi publik yang bisa kita lihat bahwa adanya kasus ini, betul-betul adanya kasus ini. Dia mengalami mengalami kekerasan, penghinaan, baik fisik maupun mental oleh keluarga bapak yang bekerja di kedutaan di Washington DC, tidak bertanggung jawab sebagai bos. Dia melakukan semena-mena terhadap manusia ataupun terhadap korban. Lalu Endang tidak kuat lagi selama beberapa tahun. Dia mempunyai kekuatan untuk kabur. Nah, kasusnya ditolong oleh pihak organisasi yang ada di Washington DC. Lalu kasusnya dimasukkan untuk lebih lanjut, investigasi lebih lanjut. Tetapi Bapak Budi ketakutan, jadi yang dimasukkan namanya kebetulan hanya Pak Budi dengan istrinya sebetulnya yang melakukan eksploitasi, bukan hanya beliau berdua, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Di samping itu juga korbannya sebetulnya bukan hanya Endang, ada beberapa korban lagi. Saya pakai nama Endang ataupun pakai nama Budi Prakoso karena kita akan melindungi korban dan juga pelaku karena kasusnya sedang digodok di kehakiman. Ini sangat penting sekali karena kejadian itu Pak Budi menganggap ini akan memalukan beliau dan juga memalukan bangsa. Beliau meminta penyelesaian kasus ini secara damai. Sebetulnya baik sekali secara damai, tapi kriminalitas mesti tetap harus diusut.
karena ini adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar hak asasi manusia. Lalu pembicaraan antara Endang lalu pengacara hukum dan juga Bapak Budi menghasilkan konklusi kalau akan diselesaikan secara damai. Sebab Pak Budi ini juga tahu alamat dan juga keberadaan korban di Indonesia, sehingga korban juga merasa tidak adanya perlindungan, sehingga jalan damai dianggap baik. Lalu dicabut kasus itu, melainkan akan adanya perdamaian melalui pembayaran gaji yang selama ini tidak diberikan. Selama beberapa tahun tidak mendapatkan gaji, lalu perhitungan hukum atau regulasi ketenagakerjaan, Endang semestinya mendapatkan 150 sampai 200 ribu US dolar. Itu sangat jumlahnya sangat banyak ya. Memang siksaan sebetulnya tidak sepadan dengan gaji yang dia dapatkan, karena tidak ada perhitungan keuangan mengenai rusaknya mental dan juga badan korban. Waktu akan dimulai pelaksanaan perdamaian kasus Endang dengan Budi dan juga istrinya dan keluarga, ternyata Pak Budi kabur. Ketika dihubungi embassy tidak bisa memberikan informasi mengenai keberadaan Pak Budi. Ini sangat memalukan. Semestinya korban mendapatkan semestinya korban mendapatkan perlindungan dan bantuan. Sangat memalukan apabila korban menghadap ke perwakilan negara, embassy ataupun konsulat, ternyata pihak yang bekerja di dalam yang justru mengambil kesempatan untuk memperdagangkan ini korban, ataupun kita sebut eksploitasi atau trafficking, sudah ditrafik oleh banyak diplomat negara lain, masih juga tertimpa tangga dieksploitasi oleh perwakilan bangsa Indonesia yang ada di sini, yang kita harapkan sebetulnya bisa membantu dan melindungi korban atau pelapor. Yang kita sesalkan, mestinya pihak kedutaan juga ikut membantu, ambil bagian untuk membantu penyelesaian kasus ini. Karena sebetulnya kalau kita lihat ya, pelakunya dan korbannya dua-duanya adalah WNI. Kalau bisa ditindaki oleh pihak Departemen Luar Negeri ataupun pihak kedutaan yang ada di Washington DC, saya mengharapkan kasus ini cepat selesai, sebab penderitaan yang dialami oleh korban atau Endang ini sampai sekarang dia masih menderita, hidup belum berkecukupan, tetapi kebijaksanaan pemerintah Amerika adalah membantu korban dan melakukan perlindungan. Dan saya menghimbau apabila pihak kedutaan yang ada di Washington DC maupun pihak Deplu ikut ambil bagian dalam penyelesaian kasus ini, investigasi. Apabila beliau memang kriminal, Pak Budi dan juga istrinya dan keluarganya termasuk pelaku kriminal, apa yang akan kita lakukan terhadap kriminal? Uang bukan menjamin terbebasnya dampak daripada kekerasan yang Endang alami. Kadang kita lihat
penghakiman oleh pelaku ataupun oleh petugas yang bekerja di kedutaan atau di konsulat kepada pelapor atau kepada korban sangatlah menyedihkan. Saya bertemu dengan banyak korban WNI yang melakukan pengaduan mengenai kasus atau mengenai keadaan yang bersangkutan, tetapi yang dibuat oleh petugas atau pejabat yang bekerja di konsulat dan di kedutaan menyedihkan sekali. Biasanya menyalahkan korban atau pelapor, kenapa kamu kabur? Itu ya salah kamu nggak nurut bos kamu nakal. Ya begitulah yang dialami oleh pelapor. Dan mestinya kedutaan ataupun konsulat melalui Deplu membuat protokol atau regulasi, saya yakin punya, tapi bagaimana pelaksanaannya? Apa yang akan dilakukan seandainya ada kejadian-kejadian semacam ini? Dan bukan hanya trafficking ya, domestic violence, abuse, ataupun sexual assault. Semestinya kita mempunyai protokol, kita lihat apa akar masalahnya. Bukan kita lihat mengenai kaburnya, membuat paspornya, tapi yang kita lihat itu apa masalahnya. Jadi kalau tidak tahu pasti, jangan langsung menghakimi, jangan langsung mengatakan bahwa kamu nakal, kamu nggak betul, kamu begini-begini. Jangan. Sebab WNI atau TKI yang ke Amerika ataupun ke Saudi, kemana-mana, yang mereka tahu itu hanya satu, kedutaan ataupun konsulat. Wakil Indonesia, wakil negara Indonesia yang ada di negara itu. Itulah tujuan mereka untuk datang, mengadu ataupun minta tolong. Karena dianggap itulah satu-satunya tempat yang bisa untuk melakukan pengaduan dan pasti akan ditolong. Pada kenyataannya, berapa banyak pengaduan, berapa banyak yang ditolong, kita tidak tahu. Tidak ada statistik yang bisa dipublish atau yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Dan saya menghimbau dengan adanya kejadian-kejadian yang semacam ini, Bapak Budi akan mendapatkan justice.